Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you feel better. Now we are going to continue our lesson in English about will and going to. Now can you open your book lesson 6? Okay, let us start our lesson. Nah, pertama sekali yang kita pelajari adalah perbedaan will dan going to. Will digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang bicara, atau spontan atau tidak direncanakan. Going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara atau sudah direncanakan sebelumnya. Berarti will itu tidak direncanakan, sedangkan going to itu direncanakan. Ya. Nah, di sini penggunaan will dan going to. Kalau will itu dalam unplanned decision atau spontan atau tidak direncanakan. Kedua, express a future fact atau fakta. Yang ketiga, maksudnya sudah terjadi, ya, atau akan terjadi. Nomor 3, prediction. Ini based on personal opinion atau prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Yang keempat, promise, offers, a threat, and a refusal, yaitu janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Will digunakan untuk yang keempat ini. Sedangkan untuk going to, plan, decision, atau direncanakan. Ya. Yang kedua, express that something is about to happen. Yang artinya sesuatu akan terjadi gitu loh. Yang ketiga, prediction atau based on advice atau berdasarkan bukti. Nah, itulah yang tadi perbedaannya. Sedangkan persamaannya itu sama-sama prediction, ya, tetapi berbeda. Oke, kita lanjut. Di sini will rumus daripada will ya menggunakan subjek plus will plus verb one. Ini di sini sudah ada buat ya. Oke, di sini juga subjeknya itu yaitu I, you, they, we, he, she, it. Nah, di sini ada kalimat positif. Kalimat positif I will read a book. Negatifnya maka ditambahin 0. I will not read a book. Jadi will not-nya ini sebelum verb one. Dan subjek selalu di depan. Sedangkan di interrogatif yang di depan adalah will, baru setelah itu disambung sama subjek sama verb one. Jadi, will I read a book? Nah, inilah kalimat contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di sini I will itu biasa disingkat menjadi I'll. You will disingkat menjadi you'll. She will menjadi she'll. Will not menjadi won't. Inilah singkatan-singkatan dari ini. Contohnya kamu menggunakan I'll aja. I'll read a book itu bisa ya nak ya. Ini singkat-singkatannya. Jadi kalau nanti kamu ketemu soal ada begini jangan bingung ya nak. Oke, kita lanjut. Example, will. Ini contoh penggunaan will. Tadi dalam unplanned decision atau spontan atau tidak direncanakan. Contohnya, I'm thirsty. I'll buy some drink. Saya haus. Saya akan membeli minuman. Nah, kalau kita haus itu kan tidak direncanakan, ya. Yang kedua, prediction atau based on personal opinions atau tadi berdasarkan pendapat ya. Nah, di sini I think it will rain later. Maksudnya saya pikir akan hujan ya. Di sini kemungkinan besar sudah mendung. Makanya dia mengatakan seperti ini. Sudah mendung dan sudah gerimis. Maka dia berkata I think it will rain later. Kalau yang ketiga, expert future fact atau yang itu fakta. Contohnya, the sun will rise tomorrow. Matahari akan bersinar besok. Ya benar kan? Matahari selalu bersinar. Yang keempat, berdasarkan promise, offers, and threat, and refusal, yaitu janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Contohnya, I'll help you tomorrow if you like. Saya akan menolongmu besok jika kamu suka, jika kamu mau. Contohnya, inilah yang sudah tadi ini contoh penggunaan will. Ada 4 ya. Nah, di sini juga ada seperti tadi ya, kalimat atau keputusan diambil secara spontan, cepat, sederhana. Contohnya tadi, I'm thirsty. Itu I'll buy a water. Saya haus, saya akan membeli air minum. Yang kedua, untuk berjanji, I'm promise I will come tomorrow. Saya berjanji saya akan datang besok. Berarti dia harus akan datang gitu.
Yang ketiga, kalimat ancaman. Contohnya nih, if you don't stop, I will tell your father. Jika kamu tidak berhenti, saya akan menceritakannya ke ayahmu, gitu. Yang yang kalimat penolakan contohnya, I want to go to the hospital. Saya tidak mau pergi ke hospital. Kalimat pertolongan, I will help you to wash the clothes. Saya akan menolong kamu untuk mencuci bajumu. Nah, inilah contoh-contoh penggunaan dari kalimat yang menggunakan will, ya. Sekarang be going to. Be ini singkatan dari to be, ya. Subject plus be going to, ini to be plus verb one. Di sini sudah ada rumusnya. Nah, kalau di sini ada kalimat positifnya. Tadi kan will, sekarang going to. Kalau dalam rumusnya ini kalimat positif, he is going to play a game. Di sini he is not going to play a game. Yang interrogatif, is he going to play a game? Nah, ini sama aja. Dan ingat, to be itu ada 3, ada is, am, are, ya. Tergantung penggunaannya. He itu menggunakan apa? Am, I, dan they. Oke. Di sini contohnya, I'm going to blah. Ini contohnya ada pertanyaan apa cara menjawabnya ini? Contohnya ini sudah ada kalimat interrogatifnya, cara menjawabnya I'm going to bla bla bla, atau you, kalau di negatif you are not going to bla bla. Si, ya, digunakan menggunakan am, are, dan is, ya. I am itu bisa disingkat I'm, you are your, he is bisa disingkat his, ya nak. Oke, ini adalah contoh penggunaan going to tadi. Contoh penggunaan going to ini ini adalah tadi untuk yang direncanakan. Contohnya, I'm going to buy a laptop, buy a new laptop next week. Di sini dia mengatakan, saya akan membeli sebuah laptop minggu depan. Nah, ini dia contohnya kan. Ini belum, masih akan, jadi belum terjadi. Tapi direncanakan bahwa dia akan membeli itu. Yang kedua, prediction atau ini, ya. Contohnya yang memprediksi, ya. Ini, look at the clouds. It is going to rain. Perhatikan awan itu, mungkin awannya gelap atau gimana. It's going to rain. Itu kan hujan gitu. Jadi kalau awannya ini contoh awannya, ya, mendung. Tadi kalau di will, kalau contohnya sudah gerimis baru akan hujan. Jadi kalau di sini itu kalau awan hitam itu katanya sudah akan hujan. Jadi nomor 3, express that something is about to happen. Sesuatu akan terjadi. Contohnya get back, the bomb is going to explode, itu kembali katanya, the bom akan meledak. Nah, contohnya ini be going to atau subject plus be going to plus verb one, ya. Be going to be itu tadi to be, ya. Contohnya ini, I am going to go to beach. Saya akan pergi ke pantai. Nah, ini dia kan belum pergi, masih rencana. Contohnya nih, she is going to buy a new bag. Dia akan membeli tas baru. We are going to watch a movie. Kami akan menonton movie. Jadi perhatikan, ya, subject plus to be-nya ini, nak. They are itu going to go to Lombok. My mother is Rara. Ini juga bisa dibuat nama-nama tempat, ya. Oke, will ini tadi, ini rumusnya will sama dengan subject plus will plus one. Sedangkan going to rumusnya subject plus be going to atau to be, ya, plus one. Nah, contohnya kalimat prediksi untuk will, memprediksi, ya. Perhatikan memprediksi di will dan juga di going to. Contohnya di will, I think it will rain tonight. Saya pikir akan hujan malam ini, ya. Jadi kalau dia di sini, I think it is going to rain tonight. Saya pikir akan hujan malam ini. Jadi di sini juga kalau di will ini kemungkinan sudah ada gerimis-gerimis. Makanya dia mengatakan bahwa sudah akan hujan. Jadi kalau dalam going to ini mungkin itu masih awannya yang masih mendung. Oke. Di sini keterangan waktu atau keterangan waktu yang dipakai di dalam will atau going to itu adalah later. Later itu nanti. Tomorrow atau tomorrow morning, ya. Besok malam. Next atau yang akan datang. Next ini banyak pasangannya. Ada next time, banyak ininya, ya. Kata-kata setelah next, ada next year, next Monday, next week, itu ada next December, next Sunday, gitu, ya.
Oke, terima kasih.